permisi, kami dari kelompok ekonomi ingin mewawancara atau menanyakan beberapa hal mengenai bank ini. Pertama-tama maaf Bapak, kita berbicara dengan Bapak siapa ya? Dengan Ferdian. Oh, iya. Ferdian Beni Udiana ya nama lengkapnya. Dan Sebagai officer operasional. Oke. Terus untuk nama banknya Bank BJB. Bank Iya, BJB itu Bank Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ya. Iya. tanggal Tanggal pendiriannya. pendiriannya 20 Mei 1961. Oh, Oke. Karena tugas kelompok kami bertemakan dana pensiun, jadi pertanyaan kami bakal seputar program dana pensiun. Nah, program dana pensiun di bank ini tuh seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kalau di BJB itu memang ada bagian khusus bagian dana pensiun itu lokasinya di Bandung ya, di kantor pusat. Kalau saya sendiri ketentuan detailnya memang tidak begitu paham mengenai dana pensiun. Cuman tadi apa ya pertanyaannya? Seperti apa programnya? Iya, program di dana pensiun. Program dana pensiun di kita ya. Mungkin sebetulnya sama ya dengan dana pensiun di instansi yang lain ya. Intinya dana pensiun itu menghimpun dana dari pegawai, setiap bulan gajian dipotong nih, dipotong oleh dana pensiun setiap bulannya. Nantinya akan dikumpulkan dan diserahkan kepada karyawan pada saat nanti pensiun. Intinya sih kan kalau dana pensiun kan seperti itu ya. Iya. Menghimpun dana pada saat gajian, setiap bulannya dipotong, nanti pada saat pensiun diserahkan sebagai sebagai bekal untuk pensiun, pegangan pada saat pensiun. Untuk sistemnya kalau di kita memang dipotong setiap bulan pada saat gajian ya. Jadi dana pensiun itu ada yang iurannya tuh dari karyawan, ada yang iurannya dari karyawan, dan ada yang iurannya ditanggung oleh perusahaan. Jadi tidak semuanya serta-merta dari karyawan. Sebagian dari karyawan, sebagian dari pemberi kerja yaitu Bank BJB. Jadi nantinya diakumulasikan di dana pensiun. Baik. Kalau fungsi atau kegunaan dari adanya programan dana pensiun itu apa, Pak? Fungsinya? Iya. Fungsinya kalau menurut saya ya, kalau dana pensiun itu sebagai ibaratnya bekal karyawan pada saat nantinya sudah pensiun. Kalau pensiun kan kita sudah tidak punya aktivitas normal dengan gaji seperti biasanya ya. Iya, benar. Mungkin ada beberapa yang punya usaha wira swasta misalkan atau berdagang, tapi kan tidak semuanya punya side job ya, punya Iya, pekerjaan benar. sampingan. Jadi memang harus ada bekal. Nah itu fungsinya sebagai bekal pada saat pensiun nanti. Itu ya. Bagaimana proses untuk registrasi menjadi nasabah program dana pensiun di bank ini? Registrasinya. Iya. Registrasinya kalau di kita secara otomatis pada saat menjadi pegawai Bank BJB, pegawai tetap ya. Ini untuk dana pensiun itu hanya berlaku untuk pegawai tetap saja. Nah, pada saat menjadi pegawai tetap itu secara otomatis didaftarkan menjadi peserta pensiun dana pensiun di Bank BJB. Kalau untuk dana pensiun ini sebetulnya untuk selain karyawan pun bisa, kita ada produk namanya DPLK. DPLK itu namanya perpanjangannya Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Jadi kalau misalkan ada nih udah punya pekerjaan, misalkan mau punya pensiun tapi sistemnya ngangsur setiap bulan bisa. Jadi nanti pada saat tiap bulan akan dipotong dari rekening ada masing-masing sampai usia pensiun misalkan 45 tahun atau 55 tahun. Nanti pada saatnya nanti akan dicarikan sesuai dengan jangka waktunya. Paham ya? Jadi dana pensiun di kita itu ada yang khusus buat karyawan untuk pegawai tetap, ada juga yang buat nasabah. Kalau buat nasabah namanya DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Kalau yang ditanyakan itu dana pensiun untuk karyawannya kan ya, bukan untuk nasabah ya? Iya, benar sekali. Terus kalau biasanya rata-rata umur yang udah menjadi nasabah di program dana pensiun itu kisaran berapa, Pak?
boleh agak keras lagi. Mulai mendapat program dana pensiun ini kisaran umur berapa? Kisaran nominalnya maksudnya itu kan? Umurnya. Misalnya Umurnya. kayak Iya. apa dihitung dari umur karyawannya atau misalnya udah bekerja sekian tahun baru dikasih dana pensiun, udah mulai dapetin dana pensiun. Jadi memang untuk potongan dana pensiun itu memang setiap bulan pada saat pertama kali karyawannya masuk ya di Bank BJB sebagai karyawan tetap, secara otomatis didaftarkan menjadi anggota dana pensiun Bank BJB. Nah, untuk pencarian sendiri itu tidak bisa dicarikan di tengah jalan kecuali berhenti bekerja atau pensiun. Ya, hanya pada saat berhenti bekerja atau pensiun saja. Jadi tidak bisa misalkan baru beberapa tahun mau cairkan, tidak bisa, ketentuannya nggak boleh ya. Baik Pak. Menurut Bapak, apa adanya program dana pensiun ini merupakan perkembangan yang bagus dalam perkembangan pelayan dan lembaga keuangan? Kalau menurut saya dana pensiun itu wajib punya. Iya. Memang kalau saya lihat sih tidak semua perusahaan ada lembaga untuk dana pensiun. Mungkin hanya perusahaan-perusahaan yang relatif dari segi kemampuan finansialnya bagus ya, dia bisa memberikan dana pensiun. Tapi banyak juga yang perusahaan-perusahaan yang mungkin dari segi finansialnya agak kecil, jadi dia tidak memberikan dana pensiun. Tapi kalau menurut saya ini penting. Kenapa? Karena saya sampaikan tadi sebagai bekal ya pada saat nanti pensiun, nanti tiba-tiba pensiun terus tidak punya penghasilan sama sekali, kan kadang-kadang ada ibaratnya kayak apa ya, shock ya, terkejut karena penghasilannya sangat berkurang drastis. Nah, itu sebagai bekal bisa dipakai untuk modal usaha nantinya atau untuk keperluan lainnya. Terima kasih ya Pak sudah menjawab semua pertanyaan yang kami tanyakan. Ya. Ada Sudah. cukup ya pertanyaannya ya? Sudah semua. Kalau data-data nggak butuh ya? Enggak. Cukup ya? Terima kasih banyak ya Pak. sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Silakan.